Dan pesan dengan saya kemarin itu masalah pelepasan hari ini pelepasan haji ternyata ditunda ya, kan memang berangkat jemaah haji kita tanggal 11, berarti masih ada 9 hari lagi kita masih bertemu lagi dengan salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah dan juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga salawat ini menjadi syafaat bagi kita, menjadi penolong bagi kita pada hari ketika pahala dan dosa kita dihitung di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari di mana kita tidak bisa lagi berdusta, ketika hari di mana seluruh catatan kehidupan kita akan dibuka di hadapan Allah. Kondisinya al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut menjadi bisu, tangan berbicara, dan kaki memberi persaksian atas apa yang diucapkan oleh tangan. Hari di mana kita akan menerima kitab kita dengan tangan kanan atau dengan dari belakang punggung kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan ringan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan orang-orang yang menerima catatannya dari belakang punggung, fa sawfa yad'u subura, dia akan menjadi celaka sayur, wa yasla sa'ira, dan tempatnya nanti adalah di neraka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tidak jadi pelepasan jemaah hajinya minggu depan, kita ganti topik lagi. Saya bersedihnya karena dipesan dengan saya tentang haji, maka hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat kepada surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Terjemahan ayat ini berkaitan dengan perilaku curang di dalam kehidupan kita. Jadi kita buka dengan mukadimahnya dengan surah Al-Baqarah ayat 188. Terjemahan ayat ini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta kamu dengan harta saudara kamu yang lain itu dengan batil. Kita tidak boleh memakan dalam kehidupan ini mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah dan tidak halal. Wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas, atau kamu mengajukan sesuatu kepada hakim, menggugatlah bahasanya sekarang ini. Li ta'kulu fariqan min amwalin nas, kemudian untuk memakan sebagian harta manusia bil ismi dengan dosa, wa antum ta'lamun, dan sedangkan kamu mengetahuinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat Al-Baqarah ini 188 ini Allah ingin menggambarkan kepada kita, sesungguhnya memakan harta orang lain secara zalim itu, mengambil hak orang lain secara zalim itu termasuk daripada sebuah perbuatan dosa yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Dan sini secara langsung Allah sudah menggambarkan kepada kita di antara cara manusia itu mengambil harta orang lain dengan zalim itu melalui pengadilan. Wa tadallu biha ilal hukam, kemudian kamu mengajukan kepada pengadilan. Hari ini berapa banyak orang bersengketa di pengadilan itu dengan masalah harta, khususnya masalah tanah, batas tanah, segala macam sengketa kehidupan. Dan ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ini, jangan kamu memakan harta saudara kamu itu dengan batil. Jadi cara di antara
banyak cara memakan harta saudara kita dengan batil. Salah satunya yang memakan harta kita dengan batil itu adalah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin. Di awal surah Al-Mutaffifin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsinun wa wazanuhum yuhsirun. Celakalah orang yang curang di dalam kehidupannya, dalam takarannya. Allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun, apabila ia yang ditimbang oleh orang lain dia minta disempurnakan. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tetapi jika mereka yang menimbang atau mereka yang menakar untuk orang lain, mereka mengurangi takarannya. Jadi salah satu bagian daripada memakan harta orang lain dengan batil tadi adalah curang di dalam kehidupannya. Dan salah satu prinsip curang itu Allah jelaskan di dalam surah Al-Mutaffifin. Dan ini yang perlu kita jelaskan dengan detail ini, Pak. Masalahnya kita banyak terlibat dengan curang di dalam kehidupan ini. Dan ini termasuk bagian yang sangat penting sekali bagi kita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini punya sebab nuzul, Pak. Punya sebab turun ayat ini. Dahulu kala zaman Nabi SAW masih hidup itu, ada seorang sahabat yang orang yang hidup zaman Nabi itu memiliki timbangan. Jika dia yang membeli dari orang lain timbang. Jika dia yang membeli, Pak, dari masyarakat, ini timbangannya. Jika dia menjual, lain pula timbangannya. Nah, jadi kalau bahasa kini itu, kalau bahasa orang dusun itu, dah akor timbangannya dah. Dia memang punya dua timbangan. Untuk membeli timbangannya ini, untuk menjual ini pula timbangannya lain. Apakah konteks ayat ini khusus untuk perdagangan? Orang jualan, mari kita lihat nanti, Pak. Jangan-jangan ayat ini konteksnya lebih luas lagi daripada itu. Tidak hanya dalam konteks perdagangan, tidak hanya konteks curang di dalam berdagang. Memakan harta dengan batil itu sejatinya mengejar kita menguliti dan melihat ayat ini lebih jauh. Bisa jadi ayat ini lebih daripada itu maknanya, Pak. Wailul lil mutaffifin. Kalimat wailun kata Imam Mustafa Al-Maraghi adalah halakun azimun. Wailun itu artinya celakalah. Kalau kata Imam Al-Maraghi, halakun azimun, kecelakaan yang besar bagi orang yang curang. Mutaffifin itu adalah al-bahsu bil kaili wal wazni. Al-mutaffifin itu artinya adalah orang yang mengurangi al-bahsu bil kaili wal wazni, orang yang mengurangi takaran pada timbangannya. Misalnya kalau daging itu, timbangan itu bisa diputar belakangnya. Kalau yang sekilo itu dilarikan segaris, maka pada aslinya itu akan kurang. Saya contoh 2 minggu yang lalu, ketika saya beli sesuatu, kemudian saya salah bawa, Pak. Salah bawa, terbawa 2 asoynya. Sampai di rumah, saya bilang, "Bang, ini ngaku beli barang yang sama," kata orang rumah. Ini kejadian 2 minggu yang lalu ini. Astagfirullah, terbawa deh. Yang mana yang punya kita, Bang? Barang ini sama. Warung rumah itu diambil timbangan, Pak.
diambil timbangan dan ditimbang. Betulan keluar rumah itu punya timbangan. Ternyata yang setengah kilo itu timbangannya cuma 4,5 ons. Yang seperempat timbangannya 2 on lebih sedikit. Ternyata sangat jauh. Nah, al-mutaffifin itu termasuk orang yang al-bahizu fil kaili wal wazan, orang yang mengurangi nilai takaran timbangan dan wazannya. Itu yang dikatakan al-mutaffifin. Maka makna ayat yang pertama dalam surah al-mutaffifin itu adalah celakalah bagi orang yang di dalam perniagaan kehidupannya mengurangi takarannya. Bagaimana sifat orang itu mengurangi takarannya? Di ayat yang kedua dan ketiga Allah jelaskan bagaimana perilaku orang tersebut yang diancam Allah dengan kecelakaan itu. Yang pertama, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Jika mereka menimbang kepada manusia, mereka minta disempurnakan. Jika mereka ditimbang, jika dia yang belanja atau dia yang belanja kepada orang lain, dia minta disempurnakan supaya timbangannya elok. Yang kedua, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Apabila mereka yang menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi takarannya. Dan ini di dalam tafsir Kementerian Agama itu Pak, yang dikeluarkan tafsir Quran yang Azim dijelaskan, dikasih contoh secara eksplisit di situ, yaitu orang-orang yang mengurangi takarannya, termasuk seperti orang yang menjual minyak. Dikasih contoh situ Pak, orang yang menjual minyak yang katanya 1 liter tapi timbangan isinya tidak sampai 1 liter, itu termasuk mutaffifin at-tadfid di dalam itu, termasuk adalah orang yang mengurangi nilai takarannya. Termasuk di dalamnya orang-orang yang mengurangi nilai sebuah benda. Termasuk mutaffifin ini adalah orang disebut di situ termasuk orang-orang yang mengurangi nilai daripada kontrak-kontrak yang ada, proyek-proyek yang ada, itu termasuk perilaku curang. Besi 10 menjadi besi 12 menjadi besi 10, itu termasuk wailul lil mutaffifin, celak orang-orang yang curang dalam perniagaan kehidupannya. Semennya yang sejatinya 15 dijadikan 10, itu termasuk bagian orang-orang yang curang di dalam kehidupannya. Dan hati-hatilah kita itu Pak, yang kecurangan seperti itu adalah bagian dari hal-hal yang memakan harta dengan cara batil, dan itu termasuk dengan dosa besar. Nah, ini hati-hati kita Pak. Apapun usaha kita, misalnya takaran MBG misalnya, tadi misalnya aja ya, MBG takarannya sekian, dan hati-hati ketika kita mengurangi isinya, kita termasuk yang mutaffifin yang diancam oleh Allah dengan ancaman ini. Jadi maka ayat ini bunyinya itu dalam hal perkara timbangan, tapi ayat ini konteksnya lebih luas daripada itu. Konteksnya curang itu termasuk hal sebut menyogok. Itu sebuah kecurangan itu. Kecurangan dalam hal muamalah kehidupan manusia, tijarah. Kita ingin yarjuna tijaratan lan tabur, kita ingin perniagaan yang tidak merugi,
tetapi perniagaan yang kita lakukan tijaratan yang tabur, perniagaan yang merugikan manusia yang lain. Kita pakai ini Mas Om. Apa? Nah ini yang perlu kita hati-hati Pak. Kita yang dan kita semua kalimat mutafiffin ini Pak bisa menembak kita semua, termasuk saya. Konteksnya luas sekali ini Pak. Curangnya ini. Kalau Pak Haji Berbani yang punya yang baik, ya tadi itu mengurangi isi takaran MNG. Yang kita jualan di pasar mengurangi takaran namanya. Yang kita yang terlibat dalam proyek mengurangi apa? Volume, volume masuk proyek. Saya tidak pernah terlibat dengan proyek kan. Tapi ayat ini bukan mengatakan saya ingin mengatakan siapa-siapa bahwa tidak. Ayat ini asli berbicara dalam konteks kehidupan kita. Bahwasanya di dalam kehidupan kita ini kita tidak boleh curang di dalam kehidupan ini. Kita di dalam kehidupan ini kita haruslah sempurna kehidupan kita harus adil, kita harus jujur dengan kehidupan kita. Berapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Bahkan kita baca dalam surah Bani Israel, wa'aful kaila idza qultum wazinu bil qistas mustaqim zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sempurnakan timbanganmu apabila kamu menimbang, kata Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada perintah dan untuk berlaku adil dalam timbangan ini banyak Pak perintahnya dalam Al-Quran. Ada beberapa tempat. Yang pertama dalam surah Bani Israel ayat yang ke-33. Wa'aful kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dan hendaklah kamu menyempurnakan timbangan kamu, jangan kurangi takarannya. Idza qiltum, ingat dengan menggunakan isim syarat dia Pak. Iza qiltum fa'awful kaila. Seperti itu Bang Muhammad ya. Wa'awful kaila iza qiltum. Dan sempurnalah takaran timbangan kamu apabila kamu menimbang. Maka bagi siapa yang ingin menimbang, maka wajib timbangannya itu sempurna. Wazinu bil qistas. Kemudian takaran itu harus lurus, harus sempurna, harus tidak boleh dikurangi. Itu salah satunya di dalam surah Bani Israel. Atau mungkin yang suka baca surah Ar-Rahman, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Ada perintah dan larangan di dalam ayat Ar-Rahman. Wa aqimul wazna wa la tuhsirul mizan. Wa aqimul wazna, dan sempurnakan timbanganmu. Sempurnakan timbanganmu. Wala tuhsirul mizan, dan jangan kamu kurangi takarannya. Kalau menggunakan kaidah usuliyah, wa aqimu fi'lul amri, fi'ilnya adalah fi'lul amri. Dalam kaidah usuliyahnya, al aslu bil amri lil wujub illa dallat ma daliluhu ala. Itu pakai ayat. Dalam kaidah usulnya, sebuah perintah itu pada dasarnya wajib, kecuali ada qarinah atau dalil yang menunjukkan bahwasanya dia tidak wajib tapi dia adalah mustahab. Pada ayat ini perintahnya adalah wajib. Wa aqimul wazna, al aslu bil amri lil wujub. Perintahnya wajib bagi siapapun yang dalam menimbang dalam kehidupannya, wajib bagi siapapun dalam muamalah kehidupannya untuk adil. Wala tuksirul mizan, dan sekali-kali kamu tidak boleh mengurangi takaran timbanganmu. La ini adalah harfun nahi. Ada huruf larangan dalam kaidah usul, dalam konteks cara mengambil hukum, mengistimat hukum dalam kaidah usulnya itu adalah al aslu bin nahyi lit tahrim. Asal sebuah perintah larangan itu adalah haram. La-nya adalah harfun nahi. Dia bersifat adalah haram bagi kita untuk mengurangi takaran timbangan kita. Bukan haram bagi saya Pak, haram bagi kita.
siapapun kita, waqimul wazna tadi wajib bagi kita, bukan bagi saya, wajib bagi seluruh umat Islam dalam bermuamalah di mana saja, kapan saja, dalam perkara apa saja, mau dalam hal perdagangan, mau hal dalam proyek, mau hal dalam hukum, itu harus dengan wazan yang adil. Tidak boleh wazan yang timpang, tidak boleh dengan wazan yang curang, tidak boleh dalam hal-hal yang bisa mencederai kejujuran kehidupan. Asal perintahnya Pak, wajib Pak Haji dalam bernegara, wajib Haji untuk berlaku adil Pak Haji. Saya juga udah kata Pak Haji baik. Siapapun kita. Tauhidnya Ustaz. Tauhidnya itu fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang hendak kita dustakan? Itu kalimat takkid kata Buya Mas'ud ketika membuka surah Al-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang hendak kita dustakan? Hari ini berapa banyak kita yang melanggar prinsip perniagaan kehidupan. Curang ini Pak, kita masuk dalam segala perkara. Dalam pemilu seperti itu juga. Masukin curang kan kurang. Ketika kita dihitung untuk kita minta disempurnakan. Ketika dihitung untuk orang lain kita minta diapakan. Maka saya melihat konteks ayat wailul lil mutaffifin ini lebih luas daripada takaran menimbang di pasar itu. Memang asli ayat ini berbicara dalam konteks timbangan perniagaan jual beli dalam muamalah al-bai' was-salam, tapi dalam konteks yang lebih, dan itu dibaca dalam tafsir Indonesia, tafsir Quranil Azim keluaran Kementerian Agama mengatakan di antara bagian-bagian curangan kehidupan itu adalah memang tidak jujur dalam takaran, menyogok di dalamnya, termasuk dalam mengurangi takaran volume proyek tadi. Volume proyek tadi 12 jadi 10 dalam laporan 15 sak semen, 12 sak semen yang ada. Dan ingat Pak, Fama yalfas min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Dan tidak ada yang kamu perkatakan, tidak ada yang kamu ucapkan, termasuk tidak ada yang kamu perbuat, illa ladaihi raqibun wa atidun, kecuali ada yang mengawasinya, raqib wa atid, yang mencatat amaliyah kita dan keburukan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ini, dan ini perlu kita cerna dengan baik-baik, karena kecurangan ini rasa-rasanya apa segi kehidupan ini yang tidak ditempuh dengan kecurangan hari ini. Kalau dulu nak jadi pegawai curang Pak, gelak pula Pak Haji, dia kata. Ya Pak Haji ya. Dulu nak jadi pegawai curang aja, realitanya seperti itu. Kenapa? Pada hari ini kita banyak tidak mengamalkan, tidak mengapa. Saya ngaji malam tadi saya bilang, kalau kita ingin tahu seperti apa kehidupan kita yang baik itu, bacalah Al-Quran itu dengan sempurna. Di dalam Al-Quran itu Pak, dijelaskan ada hal-hal yang tafsili, yang terinci tentang kehidupan kita. Termasuklah yang rinci ini dalam muamalah ini. Iya Bapak ya, rinci dan Bapak ya. Bapak ya kan oke juga kan, ke sawit kan hati dengan timbangan sawit itu Bapak ya. Termasuk juga Pak, orang jual sawit itu, kita yang menjual, sebelum jual itu kita siram dulu sebagai pertimbangan, itu termasuk curang itu.
Banyak, kalau sini jarang lah. Kalau dulu ada bacaan di tempat cucian itu, Bang. Menerima penyiraman sawit. Ingat, Pak. Curang lah itu. Artinya ketika kita nyiram sawit supaya sawit itu berat dimakan. Iza talu ala nasi yastawun, apabila dia ditimbang oleh manusia, dia ingin disempurnakan supaya berat punya dia. Jelas itu. Gawe toke mulai ngetaati kencingnya. Iza talu ala nasi awazanuhum yukhsirun. Itu permain, Pak. Ini permainnya Pak Diagus. Ya, ada di Bangsa Bintang. Saya juga sedulukan kalau ini, tapi tidak ada lagi yang tempat cucian itu yang menerima penyiraman sawit. Kalau dulu banyak macam Pak. Saya berpikir sesuatu yang kita makan itu batil. Wala taqul amwalakum bainakum bil batil. Itu batil itu, Pak. Dan ingatlah, ketika dia batil, dia itu bisa syubhat, bisa dia haram. Kalau dia haram, Pak, kullu lahmin nabatatin minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang bersifatnya haram, fannaru aula bih. Dan neraka itu lebih utama bagi jasadnya pada yaumul kiamat nanti. Makanya saya ingin ngaji ini, Pak. Mengingat kita. Saya tak menunjuk batang hidung. Jangan tak itulah saya ngaji, saya nyebut orang begitu ayah. Tapi ini kajian ayat. Hati-hati kita di dalam seluruh perniagaan kita. Saya kata siapa-siapa, kita semua wa'auful kaila idza kuntum wazinu bil qistasil mustaqim. Sempurnakan timanganmu idza kuntum, mengenai isim syarat dia. Nah, isim syarat itu punya jawab syarat. Jawab syaratnya itu di awal diletaknya. Idza kuntum fa'auful kaila. Jika kamu menimbang, sempurnakan timbanganmu. Jika itu kan isim, isim syarah dia. Iza itu isim syarat, jawab syaratnya auful kaila, itu sempurnakan timbangan kamu. Wazinu bil qistas, kemudian sempurnakan takarannya. Kalau dulu orang jual berai pakai gantang, kalau gini ada lagi orang jual berai pakai gantang, enggak? Ada. Masih ada ya? Ada. Tapi kalau di pasar pakai karung berarti. Bagaimana ada? Ada ya. Nah, pakai berai itu ada apa? Rotan maratonya tuh. Apa sebenarnya sampai apa baik di dalam itu? Ya. Kalau dulu di dusun kami, kalau orang bantai kerbau, Gantang. main gantang dia, Pak. Tahu tak apa perilakunya, Pak? Dan itu diketahui oleh seluruh masyarakat. Gantangnya gantang tak penuh, bersumbat dengan daun sungkai di bawahnya. Ya Allah, jika kita melihat dengan ayat ini, termasuklah kita ke dalam orang-orang yang sejatinya celaka di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip muamalah di dalam kehidupan kita, prinsip al-bain di dalam kehidupan kita, prinsip tijarah di dalam kehidupan kita, perniagaan kita adalah prinsipnya pertama, prinsip jujur. Itu prinsip utamanya, Pak. Ketika jujur melanda kehidupan kita, semuanya akan lebih baik. Termasuk curang, Pak. Termasuk curang, kata Nabi. Orang yang menyembunyikan keburukan sesuatu hal yang diperjualbelikannya. Kalau jual rambutan itu atau jual duku, yang elok-elok itu dateng lah kalau yang di bawahnya itu busuk.
Hati-hati kita. Jual bawang yang elok dete, yang bawah itu lah berai-berai. Biasalah. Yang jual tapi. Jangan dikata besok bete. Yang jual karena biar nampak bagus. Nah, jadi itu. Nama kata Nabi, jual itu dengan kejujuran. Maka saya lebih senang kalau belanja itu, bang, yang ini 35, barang elok bang. Yang ini 20 bang, barang elok, kurang elok bang. Tapi masih bisa dimanfaatkan. Kejujuran seperti itu lebih diutamakan daripada dibungkus yang elok ternyata isinya busuk. Kan itu. Maksudnya biar elok, ditaruh yang elok jangan. Ada yang bawa buruk. Itu yang jangan Pak. Kita termasuk curang itu. Iya, jual. Kan kalau mak-mak akan beli cabai, kalau beli bawang kan ada kan, ini 35, ini 30. Cabai pun seperti itu, dan itu lebih sempurna Pak. Iya. Kita belinya tidak kecewa daripada kita beli kayak yang masuk jadi dimasuknya negara tiba di rumah banyak yang musuhnya. Atau lebih juga, bapak beli ini 35, pilih apa? Ada hak ihya, ada hak hiar kita di dalamnya. Tidak curang dia Pak. Bang, beli 35, tapi saya ulang ambilnya. Masuk ke dalamnya. Kita tidak tahu. Kita kalau ke muamalah ini kan kita ingin sempurna Pak. Muamalah ini kan kita ingin yang terbaik ya. Nah inilah yang kadang-kadang dan curang di dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian hampir merata dalam ini kehidupan dan hampir semua menjerat kita. Saya, Pak Haji, siapapun ibu-ibu di belakang, betul, hampir semuanya pernah terjerat dengan kecurangan kehidupan ini. Kalau kita pernah terjerat dengan kecurangan ini, kalau bisa segeralah kita bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat Pak, karena diancam. Kalimat wail ini dalam tafsir ada yang mengatakan dengan makna neraka kalimat wail itu. Tapi banyak ulama mengatakan wailun itu maknanya adalah ancaman, celakalah, dan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa ayat di dalam Al-Qur'an ini kalimat wailun. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mengumpulkan harta, dia tamak dengan harta, allazi jama'a maluhu wa addadah, dia mengumpul harta yang menyangka dia itu akan kekal dengan hartanya itu. Termasuk di wailul mutaffifin ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang akan saya sampaikan. Jadi dalam Al-Qur'an itu konteksnya ada perintah untuk jujur dalam perniagaan hidup dan ada perintah larangan untuk curang di dalam kehidupan. Kemudian ada larangan untuk memakan harta dengan batil. Kemudian ada lagi ancaman terhadap orang yang curang di dalam kehidupannya. Hasilnya terserah dari kita. Siapa yang ingin selamat dalam kehidupan akhiratnya, jujur-jujur saja dalam perniagaan kehidupan kita. Tetapi siapa yang ingin tidak selamat di dalam kehidupannya nanti, ya berlakulah isna' ma syi'ta, kata Rasulullah. Fa illam tastahi wasna' ma syi'ta. Seandainya engkau tidak malu, kalau kamu tidak takut, silakan berbuat sesuka hatimu. Tapi ingat, seluruh apa yang kita buat ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita catat Pak. Pertama, sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang haram, batil dari curang itu adalah haram. Penaruh Allah ini. Neraka itu lebih utama dari kita. Yang kedua, segala sesuatu yang kita perbuat dan kita ucapkan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yalfas min qaulin wa ma yalfis min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Yang ketiga yang harus kita ketahui, Allah itu Samiun, Allah itu Basirun, Allah itu Alimun.
Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat, dan Allah itu maha mendengar. Sami'un alimun basir. Yang ketiga, semua catatan itu akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua catatan itu akan dibuka. Buka catatannya itu nantilah yang menentukan surga dan neraka kita. Termasuk juga catatan tentang perniagaan kita tangan kanan atau belakang punggung kita akan diterima. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tahtadun. Semoga kita termasuk orang-orang yang lurus dalam perniagaan kehidupan kita. Terima kasih. Keluarga ini kita buka dialog ini.